Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan kami kelompok 8 yang terdiri dari Alia Inasya Putri, Dwi Wahyuni, dan Hamidi Ramadana. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang audit sektor publik. Dengan poin-poin penjelasan yaitu yang pertama pengertian audit sektor publik, yang kedua audit sektor publik versus audit privat, yang ketiga karakteristik audit sektor publik, yang keempat tujuan audit sektor publik, yang kelima yaitu jenis audit sektor publik, dan yang keenam yaitu standar audit sektor publik. Pengertian audit sektor publik. Audit sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya, dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang ditetapkan. Audit sektor publik di Indonesia dikenal dengan audit keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Audit sektor publik dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diperiksa telah mematuhi prinsip akuntansi, peraturan perundang-undangan, dan pengendalian intern, serta kegiatan operasi entitas sektor publik yang dilaksanakan secara efisien, ekonomis, dan efektif. Dalam keterbatasan yang ada, audit tetap perlu dilakukan agar terciptanya akuntabilitas publik yang lebih transparan dan akuntabel. Audit sektor publik versus audit privat. Pelaksanaan audit pada audit sektor privat yaitu kantor akuntan publik, sedangkan audit sektor publik pelaksanaan auditnya yaitu oleh lembaga audit pemerintah dan juga KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah. Objek audit pada audit sektor privat yaitu perusahaan atau entitas swasta, sedangkan objek audit pada audit sektor publik yaitu entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Standar audit yang digunakan pada audit sektor privat yaitu Standar Profesional Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh IAI. Sedangkan standar audit yang digunakan pada audit sektor publik yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh BPK. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan audit sektor privat tidak terlalu dominan dalam audit, sedangkan audit sektor publik merupakan faktor dominan karena kegiatan ini di sektor publik yang sangat dipengaruhi oleh peraturan dan perundang-undangan. Baiklah, selanjutnya saya Alia Inasya Putri dengan NIM 1830403003 akan melanjutkan. Selanjutnya poin D, karakteristik audit sektor publik. Ditinjau dari proses metodologi dan teknik audit, tidak ada perbedaan mendasar antara audit sektor publik dan sektor privat. Namun demikian, karena karakteristik manajemen sektor publik yang berkaitan erat dengan kebijakan dan pertimbangan politik serta ketentuan peraturan perundang-undangan, auditor sektor publik harus memberikan perhatian yang memadai pada hal-hal tersebut. Selanjutnya poin Adapun perbedaan antara audit sektor privat dan audit sektor publik adalah sebagai berikut, yaitu dalam audit sektor privat, pelaksanaan auditnya oleh kantor akuntan publik, sedangkan audit sektor publik, lembaga audit pemerintahan dan juga KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah. Selanjutnya, audit sektor privat, objek auditnya adalah perusahaan atau entitas swasta, sedangkan audit sektor publik, entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam audit sektor privat, standar audit yang digunakan adalah Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP yang dikeluarkan oleh IAI, sedangkan dalam audit sektor publik, standar audit yang digunakan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN yang dikeluarkan oleh BPK. Selanjutnya,
Dalam audit sektor privat, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak terlalu dominan dalam audit, sedangkan dalam audit sektor publik, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan faktor dominan karena kegiatan di sektor publik sangat dipengaruhi oleh peraturan dan perundang-undangan. Ditinjau dari pelaksanaan audit, sektor privat, proses audit dipercayakan kepada lembaga profesional berupa kantor akuntan publik, sementara lembaga audit pemerintah dan juga KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah. Perbedaan mendasar lainnya adalah standar audit yang digunakan. Sektor privat menggunakan standar profesional akuntan publik atau SPAP yang dikeluarkan oleh IAI, sementara sektor publik menggunakan standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN yang dikeluarkan oleh BPK. Poin selanjutnya yaitu poin E, tujuan audit sektor publik. Lembaga sektor publik merupakan lembaga masyarakat, milik dan untuk masyarakat. Organisasi sektor publik mendapat amanah dan kepercayaan dari masyarakat untuk menggunakan sumber daya publik. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk mengelola sumber daya tersebut secara akuntabel dan transparan. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya tersebut, diperlukan audit pada sektor publik. Hasil audit berupa informasi. Informasi yang diperoleh dari hasil audit sektor publik dapat digunakan oleh pihak internal atau entitas yang diaudit untuk melaksanakan perbaikan internal. Di samping itu, hasil audit juga diperlukan oleh pihak eksternal atau di luar entitas yang diaudit untuk mengevaluasi apakah 1. Sektor publik mengelola sumber daya publik dan menggunakan kewenangannya secara tepat dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan. 2. Program yang dilaksanakan mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Dan yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan secara efektif, efisien, ekonomis, etis, dan berkeadilan. Selanjutnya, tujuan audit sektor publik dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-undang ini menyatakan bahwa pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hamidi Ramadana, NIM 1830403038 akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu jenis-jenis audit sektor publik. Jenis-jenis audit sektor publik. Audit yang dilakukan pada sektor publik pemerintah berbeda dengan yang dilakukan sektor swasta. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang institusional dan hukum, di mana audit sektor publik pemerintah mempunyai prosedur dan tanggung jawab yang berbeda, serta peran yang lebih jauh dibandingkan audit sektor swasta. Secara umum, ada 3 jenis audit dalam audit sektor publik, yaitu audit keuangan, financial audit, audit kepatuhan, dan complaint audit dan audit kinerja. Performance audit. Audit keuangan adalah audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar. Audit kepatuhan adalah audit yang memverifikasi atau memeriksa bahwa pengeluaran untuk pelayanan masyarakat telah disetujui dan telah sesuai dengan undang-undang peraturan. Dalam audit kepatuhan terdapat asas kepatutan selain kepatuhan. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan aturan serta dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatuhan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika melanggar kepatuhan belum tentu melanggar kepatuhan. Audit kinerja yang merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas dan fungsi yang diaudit. Audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh mengevaluasi bukti secara objektif agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi. Efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan adalah kepatuhan
terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengkomunikasikan hasil pada pihak-pihak yang pengguna laporan tersebut. Standar audit sektor publik. Standar umum. 1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Standar pekerjaan lapangan. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkungan pengujian yang akan dilakukan. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapatan atas laporan keuangan yang diaudit. Standar pelaporan. Laporan audit menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan keuangan. Laporan auditor harus memuat semua pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan dalam hal nama auditor dikaitkan dalam laporan keuangan. Maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan jika ada dan tingkat tanggung jawab dipikul oleh seorang auditor. Demikianlah hasil disku dari kelompok 8. Jika ada salah kata dari kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.